kajian tafsir kita memasuki surat Al-Baqarah ayat 267. Perlu diketahui bahwa manusia dihadapkan oleh dua sisi manusia. Yang pertama adalah sisi kebaikan, sisi kebahagiaan, sisi wahyu, sisi kebenaran. Itu manusia. Di lain pihak, manusia itu dihadapkan dengan sisi keburukan, sisi kejahatan, sisi kejelekan, dan seterusnya. Ada sisi wahyu, ada sisi bisikan setan. Itu manusia. Dan manusia diberikan oleh Allah otak yang terhubung di dalamnya akal. Maka akal itu tempat menerimanya kebaikan, wahyu, kebenaran, ajaran kebaikan itu melalui akal fikirannya. Di lain sisi manusia ada nafsu, tempat bersarangnya bisikan-bisikan buruk dari setan. Ini manusia secara umum. Karena itu Allah panggil dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang memiliki keimanan, wahai orang yang beriman, yang menggunakan akalnya untuk menerima wahyu ajaran. Dari iman yang ada 5, iman taklid, iman ma'rifat, iman ainul yaqin, iman haqqul yaqin, dan iman maqamul fana. Semua maratibul iman dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Keimanan kita tidaklah sama. Maka orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk apa? Kata Allah, anfiqu, fi'il amar, perintah. Orang punya iman mendapatkan pesan perintah dari Allah untuk berinfak. Secara umum berinfak itu ada 2. Bisa infak wajib, namanya disebut zakat. Bisa berinfak itu sunnat, seperti sedekah. Umum Al-Quran menyatakan anfiku, berinfaklah kalian. Kalau kita mengambil tafsir dasar, berzakatlah kalian. Kalau mengambil sisi makna umum, berbagilah kalian, baik berbagi wajib maupun berbagi sunat. Ketiga, Al-Quran menyatakan min thayyibati makasabtum,
Tayyib. Lafaz tayyib mengandung dua pengertian. Bisa saja tayyib itu maknanya halal. Halal. Tayyib itu bimakna halal. Jadi bila itu yang diambil, maka berbagilah daripada harta halal. Itu tayyib. Kedua, tayyib itu maknanya bagus. Suka dengar kalau orang baca Quran enak, tayyib, tayyib, tapi bukan cakep. Cakep berarti kalau ngomong cakep lawanannya jelek. Kalau tayyib maknanya halal, lawanannya haram. Ada dua pengertian. Tafsir, nanti kita bedah tafsirnya Syekh Nawawi ini, bagian mana yang mau diambil. Begitu, dari begitu banyak makna yang ada. Kalau tafsir yang umum, berbagilah daripada harta halal yang Anda usahakan. Tafsir khusus, berzakatlah daripada harta yang bagusnya daripada yang Anda usahakan. Perlu diketahui, surat Al-Baqarah ayat 267 ini berkenaan latar belakang turunnya masyarakat Madinah. Orang yang hijrah ke Madinah itu ada dua. Ada yang memang tidak punya apa-apa, miskin papa, istri enggak punya juga, duit enggak punya, untuk tinggal bersama Rasulullah di Madinah dia enggak punya, keahlian enggak ada. Yang kayak begini ditampung oleh Nabi, suruh tinggal di emperan masjid Nabi. Para bujangan-bujangan yang tidak punya keluarga, yang susah-susah, ditampung oleh Nabi, dikasih makan oleh Nabi, tinggal di emperan masjid. Emperan itu bahasa Arabnya suffah. Maka orang-orang yang tinggal di emperan masjid namanya ahlus suffah. Begitu. Kurang lebih 100-an. Pimpinannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ashabus suffah. Orang Madinah seringkali naruh kurma di emperan masjid, digantung. Jadi suruh ambil. Orang-orang nggak berpunya ini kalau makan ambil aja, taruh aja di situ. Begitu. Kayak kita ada kapal api, taruh aja depan masjid, kan ada kapal api. Begitu. Gorengan, iya, direntengin di depan. Ada gorengan, ada apa itu ya tadi ya, roti depan tuh. Begitu. Roti begitu. Buat orang nggak punya makan di masjid, takut belum sarapan. Mana yang ngambil duluan, yang kaya lagi. Nah itu nuduh tuh, nuduh, nggak bener tuh. Jadi ditaruh tuh kurma di
Masjid Nabawi, di emperannya yang bagus-bagus, zakat mereka, sedekah mereka. Ada orang yang naruhnya itu yang busuk-busuk, yang udah benyek-benyek itu ke rumahnya, udah kagak enak, udah lembek, udah kagak enak banget, itu ditaruh di situ. Yang dia sendiri di rumah ogah makan, dibagi buat ashabus sufah. Jadi yang jelek, yang dia nggak suka, ditaruh. Ada orang gara-gara itu turun ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, kalau mau naruh kurma, min thayyibati ma kasabtum, yang bagus-baguslah. Kalau zakat tuh jangan yang jelek-jelek. Begitu. Bukankah Anda nggak mau kalau dikasih yang jelek? Anda aja jijik pakai merem matanya, mananya ogah gua. Begitu dikasih yang jelek, masa buat Allah kasih yang jelek? Ini nggak benar. Sehingga kita diberikan akal nih oleh Allah, disuruh menyelami ayat ini. Kita ambil satu-satu. Tafsirnya Syekh Nawawi dulu nih, memilih dari dua kemungkinan kalimat anfiqu bimakna zakat, kedua bimakna sedekah. Thayyibati maknanya bagus, kedua thayyibati maknanya halal. Kita ambil satu tafsir yang Syekh Nai tulis. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah panggil kita dengan panggilan keimanan, diundang kita oleh Allah untuk apa? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anda kalau berzakat yang bagus-bagus, dikeluarkan zakatnya yang bagus-bagus, baik emas, perak, ataupun dagangan, binatang ternak. Zakat kan ini lingkarannya, diantaranya. Kalau kita zakat, yang baguslah duitnya, jangan duit yang lecek, kumel, dekil, dibagi. Yang bagus, begitu, yang bagus, jangan yang kagak bagus. Kalau zakat kambing, jangan kambing yang budukan, begitu, yang bagus, begitu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, kalau padi, jangan padi yang udah hitam, begitu. Zakat yang bagus, makan pandan wangi, zakatnya ke masjid Raskin. Ada yang kayak begitu tuh. Ini domelin nih nama Allah dalam Al-Quran. Anfiqu, zakat fitrahlah Anda, min thayyibati, yang paling enaknya. Kalaupun kita makan beras yang 5.000 seliter, beli beras yang harganya 50.000. Kalau zakat tuh kayak begitu, yang paling cakepnya, begitu, yang paling cakep. Wala tayammamul khabith, Anda jangan memilih yang jelek. Beras kutuan buat zakat, begitu. Raskin buat zakat, jangan. Anda imannya belum rapi kalau begitu.
Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Anda tidak beriman seorang kamu sebelum menyukai untuk orang lain apa yang disukai untuk diri sendiri. Bagaimana kalau kamu dikasih beras yang kutuan, kamu aja ogah, pakai merem, kagak ngelirik, taruh aja di pojokan gitu. Nah, Anda juga kudu sama. Kalau Anda sebagai orang yang beriman, zakatnya yang bagus, zakat fitrahnya. Jangan zakat fitrah, zakat fitrahnya di masjid sebelah aja dia murahan 17.500, masjid yang ono mau mahal 35.000. Berarti kalau 35.000 10.000 kali 3 30.000, setengahnya 5.000 35. Kalau 17,5 yang 5.000. Jangan milih yang jelek, yang bagus. Kalau zakat tuh yang bagus. Anda aja kalau dikasih jelek, Anda merep, oga mau lihat, oga mau lirik, oga mau ambil. Allah juga sama. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah juga yang bagus. Sesungguhnya Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jangan sampai kita zakat fitrah pakai beras yang murahan, yang kutuan. Ini nggak benar. Allah juga yang diterima yang bagus-bagus. Anda juga ogah buat diri sendiri yang jelek. Ngapa Anda zakat pakai yang jelek-jelek? Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Tanemin di hati, Allah minta zakat yang bagus-bagus, bukan karena Allah butuh. Ghaniyun, tidak butuh. Allah kita zakat, enggak. Allah nyuruh kita zakat buat kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Biar kita kelak dapetin ridhonya Allah, dapetin surganya Allah, bukan buat Allah. Allah nyuruh kita sedekah bukan buat Allah, tapi buat kepentingan kita di akhirat. Ghaniyun, ghaniyun. Hamid, hamid ada dua, ada bimana mahmud, ada bimakna hamid. Begitu, bimana isim maf'ul, bimana isim fa'il. Kalau bimana isim fa'il, ghaniyun hamid, Allah memuji bila Anda mengeluarkan yang bagus, diterima dan diberikan ganjaran pahala yang besar kalau kita zakatnya yang bagus. Jadi kalau saudara zakat fitrah, walaupun saudara makan harga beras semacam berapa ya, 10.000, kalau ada yang paling bagusnya katanya 50.000 seliter umpama, beli itu buat zakat. Kenapa? Kan makan 10.000. Menjunjung tinggi perintah Allah dalam Al-Baqarah 267. Allah pesan kita, Anda zakatnya yang paling cakep, karena Anda juga pengen diberinya yang paling cakep. Dipikirin, jangan yang kutuan. Anda aja dikasih yang kutuan ogah, masa Anda kasih Allah yang kutuan? Yang bener aja. Itu satu tafsir. Kedua, anfiqu bukan sekedar nafkah wajib, tapi amal
amr di sini ada amr lin nadab. Kalau tadi zakat amrnya lil wujub, zakat berarti kita sebagai muslim dipesan oleh Allah kalau berbagi, kalau bersedekah, yang paling halalnya, yang paling halal, jangan kita nyolong dari orang kaya lalu kita sedekain. Enggak ada gunanya nyedekain punya orang, dosa. Nyedekain mau punya sendiri aja yang paling halal. Jangan kita sedekah, ada orang kita colong duitnya atau kita colong barangnya. Seumpama zaman dulu apa namanya ya, darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin zaman SMA. Begitu ngambil mangga orang atau kebun jeruk, ngambil jeruk orang lalu kita sedekah, enggak ada ganjaran. Korupsi kita sedekah, enggak ada ganjaran. Sebab anfiqu min thayyibati ma kasabtu, berbagilah dari yang paling halalnya, bukan sekedar paling halal. Yang kita bagi itu yang benar-benar halal. Sebab innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu suci, yang Allah terima yang suci-suci, yang halal-halal yang diterima. Allah enggak butuh. Kalau kemudian kita yang benar begitu kita berbagi, pilih begitu. Ini saudara jadi panitia santunan yatim, saudara punya duit dari sumbangan orang, ada yang lecek-lecek, dekil, kucel, ada yang udah dikasih lem, apa tuh namanya yang putih-putih tuh, isolasi. Anda tukar dulu di bank tuh, minta yang baru, yang bagus, orang seneng. Jangan kita berdalih, kan yang penting nilainya, kan sama 10.000 yang jelek sama yang baru, tapi nggak sama di hati kita. Kalau kita dikasih yang baru, ser aja, ini cakep nih, begitu. Nah, orang lain juga sama, tukerin dulu yang bagus-bagus, jangan yang lecek-lecek. Kasih kalau berbagi itu yang bagus. Itu mengasih makanan, jeruk yang udah busuk baru dibagi sama tetangga. Begitu. Makanan yang udah rada basi ditaruh di depan masjid. Nah, ini enggak bagus. Berbagilah yang paling cakepnya. Kalau kita ngorban tuh jangan asal kambing. Begitu waktu dipotong aja bunyinya ma, nggak bisa ngomong embe, ngomongnya ma, berarti kambing apa tuh? Anakan. Ente jangan pikirin akhirat dulu, ente naikin aja dulu sebelum dewa ke masjid. Dari rumah tuh dinaikin, ya copot badan gua gede lah, ente tahu yang gede lah. Begitu, karena ini buat kita. Korban itu bakal kita naikin nanti di akhirat. Makanya Nabi bilang, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Yang gede cakep, ininya tanduknya cakep, keren. Iya, yang kayak begitu yang gagah. Sebab itu bakal jadi kendaraan kita. Jangan sampai di akhirat dia naik kendaraan, ya Allah, kambing butut. Itu gara-gara ulah kita yang bagus.
Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang bagus kalau berbagi, yang cakep kalau berbagi. Tuh begitu, dia makan di nampan, ada ayam, ada ikan asin, depan kita ikan asin, depan kita ikan ayam, depan kita teman kita ikan asin, puter aja, lu ayam aja, udah biarin saya ikan asin. Begitu. Itu mau kagak, gua salah duduk, puter aja. Mana yang kan begitu, orangnya ngaji juga lagi nih. Nah ini nggak benar nih. Begitu saudara. Yang bagus, apa yang kita persembahkan buat Allah yang terbaik, nanti balasannya yang terbaik. Jangan yang jelek-jelek, jangan, yang bagus. Nabi tegur sahabat kalau udah ngasih kurma yang udah mulai busuk-busuk, yang bagus-bagus kasih, jangan yang jelek-jelek, yang bagus. Min thayyibati ma kasabtum. Yang paling cakep. Islam tidak mengajarkan berlebihan, Islam tidak mengajarkan berteledor sembrono. Maka min thayyibati ma kasabtum, ambil pertengahan, yang tengah-tengah. Mewah banget jangan, rendah banget jangan. Itu juga makna min thayyibati ma kasabtum. Jadi kalau kita berbagi, upayakan yang paling halal, upayakan yang bagus-bagus. Kenapa? Karena kalau kita mau ngasih orang, timbang dulu di dalam diri. Karena kita dikasih akal. Kalau gue dikasih model begini mau nggak? Gue si ogah, jangan kasih orang. Wala tayammamul khabitha, jangan kamu pilih yang jelek. Minhu tunfiqun walastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Apakah Anda berbagi dari yang jelek? Bukan karena Anda dibagi aja ogah. Andai pun Anda terima, ditaruh di pojokan, Anda ogah lirik, Anda ogah ambil. Masa buat Allah kayak begitu? Anda rapih keimanannya kalau kayak begitu. Yang bagus, persembahkan nama Allah. Begitu ibu-ibu kalau sholat pakai mukna yang ada sutranya tuh, yang harganya 3 juta 4 juta, pakai sholat. Jangan demi yang dipakai sholat, ya Allah, yang udah ada pulau seribunya hitam-hitam di palanya tuh. Yang jelek-jelek disembahin nama Allah, yang bagus-bagus buat orang. Ini enggak anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Sholat pakai kaos oblong buat Allah, kondangan aja pakai jas, pakai yang bagus. Loh, Anda ini memperlakukan Allah kayak begitu. Ini jangan kita. Yang bagus, saudara punya sarung baru, pakai sholat dulu, sembahin nama Allah. Begitu saudara punya baju baru, pakai buat Allah dulu. Kayak begitu pendidikan yang diajarkan oleh para tetua leluhur kita. Ramadan suruh lebaran pakai baju baru, bukan lebarannya, tapi pakailah sholat dengan yang terbaik. Persembahkan dulu sama Allah, baru sama sesama. Begitu maksudnya. Ini kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah itu kaya,
Sebetulnya nyuruh kita sedekah bukan karena Allah susah, bukan, Allah enggak butuh. Orang sifatnya qiyamuhu binafsihi, lalu menyuruh kita berzakat, menyuruh kita bersedekah, itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Makanya kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau menyatakan, kata beliau, la yanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka wa innama amaraka bihada wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Ibadahmu tidak menguntungkan Tuhan, Tuhan tidak jadi mulia dengan kamu beribadah, bersedekah, dan seterusnya. Demikian kemaksiatanmu tidak bakal merugikan dan merendahkan Tuhan, karena dia sifatnya qiyamuhu binafsihi. Dia adalah Allahus Somad, dialah Allahul Ghani, kaya raya. Lalu mengapa dia menyuruh dan melarang? Allah nyuruh kita bersedekah yang paling halal, kepentingan kita. Allah menyuruh kita sedekah yang terbaik, yang bagus-bagus, demi kepentingan kita, tidak kepentingan Allah. Maka kalau mau jujur, kita kudu membahagiakan diri kita, berbagilah dengan yang paling cakepnya, karena itu hakikat kita. Karena kita pun pengen diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah orang dengan baik. Ghaniyun Hamid, Allah itu berhak untuk dipuji atas nikmat-nikmatnya. Coba pikirin, zakat umpamanya, kalaulah kita hari ini punya duit, mohon maaf 1 miliar hari ini, udah setahun dari tahun lalu, maka disuruh zakat cuman 25 juta. Kalau hari ini punya duit 100 juta, cuman 2,5 juta. Kalau hari ini punya duit 1 juta, 2,5%-nya cuman 25.000, lebih kecil dari PPN, lebih kecil dari PPH, enggak besar. Kalaulah kita hari ini punya duit 100 juta, lalu zakatnya umpamanya 2,5%, itu menjadi 2,5 juta, maknanya 97,5 juta buat kita hura-hura, senang-senang, jalan-jalan ke puncak, tidur di hotel, masih masuk surga. Padahal duitnya dari Allah, yang kita berikan sedikit. Negara aja dari 10% naik lagi, apa aja naik, begitu, itu begitu, belum PPH, PPN, tetek, bengek, apa aja dah ada, begitu. Jadi maka yang Allah minta padahal bukan buat Allah, buat tetangganya yang susah, untuk menstabilkan daripada perekonomian, untuk mengentaskan kemiskinan, kita juga manfaat. Bukan Allah yang ambil manfaat. Allah memang maha kaya dan berhak mendapatkan pujian, rezeki dari Allah. Lalu Allah minta cuman 2,5%, dikit, begitu, enggak banyak. Dan itu pun juga buat kepentingan kita, bukan buat kepentingan Allah. Jadi kita disuruh menggunakan akal kita. Kalau kita berzakat, pikirin, mau nggak kita diperlakukan kayak begitu, sehingga kita akan memberikan
yang paling cakepnya. Begitu kita dalam zakat fitrah, bila kita kemarin-kemarin yang jelek-jelek, beli yang paling bagusnya sebagai bentuk zakat, dan ini akan menstabilkan ekonomi kita, akan meluaskan finansial kita. Kenapa? Persembahkan kepada Allah sebagai adab makhluk kepada Tuhan yang terbaiknya, persembahkan kepadanya. Kurang lebih makna ayat ini demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita mampu mengamalkan daripada firman Allah ayat